Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PC, ketemu lagi dengan saya Pandu Prayogo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tips dan trik bagaimana caranya menghitung nilai apabila form kita memakai nama otomatis. Nah, seperti video saya yang kemarin, saya sudah membuatkan tips ya dan trik bagaimana caranya membuat Google Form atau soal di Google Form kita itu namanya menjadi nama otomatis ya, agar peserta tidak bisa menulis nama yang tidak terdaftar di kelasnya. Oke, sekarang saya ingin membuat cara menghitung rekap nilainya ya, karena dengan nama otomatis itu kadang ada yang suka kesusahan untuk menghitung nilainya karena tabelnya nanti akan menjadi berantakan. Nah, tipsnya sangat mudah sekali ya, silahkan disimak dan jangan lupa di subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Silahkan disimak videonya. Oke, langkah pertama di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal ya, soal yang sudah saya kasih nama otomatis seperti ini ya, seperti yang video saya yang kemarin. Nah, di sini sudah namanya sudah otomatis. Nah, sekarang saya ingin membuat rekap nilainya. Caranya pertama adalah kita download dulu laporan nilainya ya dari Google Form ini. Kita download dulu hasil nilainya ya. Caranya di sini ya direspon, lalu kita pilih yang titik 3 ini ya, kita pilih, kita download tanggapannya dulu ya, kita download dulu tanggapannya untuk membuat rekap nilainya. Nah, kalau sudah kita langsung open saja ya, mana foldernya berada. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang karena dia soalnya berbentuk WinRAR, jadi kita harus ekstrak dulu ya. Kita ekstrak, klik kanan. Cara ekstraknya adalah kalau kalian belum punya aplikasi WinRAR, kalian harus download dulu ya, di internet banyak kok, gratis. Jadi setelah di download nanti diinstal dulu WinRAR-nya. Lalu kalau sudah, kita ekstrak ya, klik kanan, extract here ya. Nah, maka otomatis file yang kita ekstrak tadi menjadi Excel ya. Nah, kita buka sekarang di Excelnya ini. Nah, setelah kita buka ke Excelnya, maka di sini kita lihat ya, tabelnya berantakan sekali ya. Nah, ini tabelnya berantakan, namanya tidak beraturan ya, nama ini tidak beraturan, dan ada soal di sini juga ya. Nah, karena namanya berantakan, maka kita harus mengurutkan dulu namanya. Oh ya, sebelum itu tabel yang kita tidak butuhkan kita buang dulu. Yang pertama, catatan waktu harus kita buang. Kita klik kanan saja di kolom A, lalu pilih delete. Nah, yang kita butuhkan hanyalah nilai, kelas, dan nama ya. Kita buang lagi yang tidak berguna, ini delete saja. Ini nama semua. Yang ini soal kita hapus saja. Dan kita delete. Nah, yang kita butuhkan hanyalah skor, kelas, dan nama. Namanya di sini kan masih berantakan. Cara untuk supaya dia tidak berantakan adalah kita harus mengurutkan dulu. Caranya adalah kita blok dari tabel nomor 2 sampai terakhir ya, sampai bawah. Nah, ini kita blok dulu semua tabelnya, lalu kita sort dulu berdasarkan kelasnya, yaitu ada di kolom mana dia. Kita lihat kolomnya, kolom kelas itu ada di B. Nah, berarti kita pilih kolom B. Nah, maka sudah terurut ya. Kita lebarkan sedikit supaya namanya kelihatan. Nah, maka kelas 1A akan terurut namanya 1A, 1B terurut 1B ya. Nah, seperti ini memudahkan kita dalam
mengkoreksinya ya. Ada nama yang tidak mengerjakan bisa kita lihat di sini. Nah, karena tabelnya otomatis, tabelnya itu memilih nama otomatis ya. Jadi tidak perlu mengetik-ketik nama. Jadi nama itu sudah tertulis dengan baik di sini ya. Namanya sudah tertulis lengkap. Tidak ada lagi nama-nama yang tidak jelas ya, atau nama panggilan. Nah, jadi kita lebih mudah mengkoreksinya. Maka dari itu untuk memudahkan kalian dalam mengoreksi, buatlah formnya dengan nama yang otomatis ya. Nah, di sini sudah terurut ya. Tinggal kita urutkan nama ini berdasarkan abjadnya ya. Nah, di sini A B C D E ya. Nah, di sini berurut. Tabelnya pun nama pun tidak langsung ke bawah ya, tapi sesuai kelasnya dia ke samping. Nah, karena dia berbeda tempat ya, berbeda bagian, maka dia membuat kolom sendiri. Nah, jadi tidak pusing untuk mengkoreksinya. Nah, sekarang kita pakai satu kelas saja ya. Untuk mengurutkan namanya kita blok dulu dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah, sekarang kita search lagi berdasarkan nama. Sekarang nama itu ada di kolom D ya. Kolom D kita pilih. Nah, maka nama sudah berurut dari A hingga Z ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari dulu. Sekarang kita cari dulu nama yang double. Caranya begini. Cara mudahnya adalah kita blok namanya semua. Misalnya satu kelas ini kita cari ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan untuk semua kelas. Ini satu kelas saja supaya menghemat waktu. Kita blok dulu namanya semuanya sampai terakhir ya, nomor absen terakhir. Lalu kita pilih conditional formatting. Lalu pilih highlight cell rules. Kita pilih duplicate value. Nah, jadi duplicate value ini gunanya adalah nama yang kembar atau sama itu dia nanti akan berwarna merah. Nah, contohnya seperti ini. Muhammad Alvaro Gafer ini namanya sama ya. Nah, ada 2 kali dia mengerjakan, berarti karena namanya double maka langsung terdeteksi. Nah, apabila kalian biasanya kan kalau kalian memakai nama yang ditulis manual itu kadang-kadang tidak terdeteksi ya. Nah, dengan ini kita bisa mudah mendeteksinya. Nah, saat dikoreksi lebih mudah. Kelihatan kan namanya yang mengerjakan 2 kali dan namanya lengkap ya. Kadang kalau misalnya masih ditulis manual, kadang dia suka menulis nama dengan nama lain ya. Jadi tidak terdeteksi itu namanya. Dengan ini kita bisa mudah. Nama yang double kelihatan, tinggal kita hapus aja namanya. Misalnya mau pakai nilai yang mana nih, 100 atau 80, kita ambil salah satu nilainya. Atau mau di rata-rata juga bisa. Caranya adalah dengan menulis rumus ya, sama dengan average buka kurung, kita klik dulu nilai pertama, lalu kita koma, klik nilai yang kedua. Nah, itu rumusnya. Baru tutup kurung, enter. Nah, oh iya, karena di sini nilainya ini 80.00 strip garis miring 100, maka dia tidak bisa mendeteksi. Maka dari itu kita harus merubah dulu nilainya ini menjadi misalnya 80 garis miring 100 ini kita ubah menjadi 80, 100 ya menjadi 100 ya. Caranya gampang sekali. Pertama kita klik dulu nilainya, nilai skornya ya. Lalu kita copy, klik kanan copy. Lalu kita pilih find select, lalu kita pilih replace. Nah, kita pastekan yang nilai yang kita copy tadi di atas ini. Di bawahnya kita tulis 100 ya. 100. Karena di atasnya di depan ini 100, maka di bawahnya harus 100. Kalau 80 di depannya kasih nilainya replace-nya 80 ya. Lalu klik all. Nah, maka nilai semuanya akan berubah menjadi 100 biasa. Nah, sebaliknya juga yang 80 juga begitu ya. Copy dulu. Lalu di find select, baru replace. Ini dipaste dulu ya, 80. Nah, ini jangan sampai lupa. Kalau di depannya 80 diganti juga di sininya 80 ya. Nah, maka sudah terganti dan nilainya pun langsung berubah ya. Nah, seperti itu. Rumus ini hanya bisa mendeteksi nilai yang seperti ini ya.
tidak ada tambahannya. Karena kalau ada tambahannya seperti ini maka rumusnya tidak terdeteksi, bingung dia mau ngitung yang mana ya. Maka dari itu kita harus rubah dulu menjadi nilai yang biasa seperti ini ya. Ini juga sama, pokoknya harus dirubah dulu semuanya. Kita copy dulu, lalu kita refresh, paste, ikutin depannya ya, jangan sampai lupa. Oke. Nah, maka nilainya sudah terrata-rata ya. Yang ini tadi yang double, karena dia sudah dihitung di rata-rata menjadi nilainya 90. Jadi tinggal kita rubah di sini 90. Nah, kalau sudah ini dihapus saja rumusnya. Nah, tinggal kita hapus namanya yang double ya. Kita klik dulu di 19 ini sampai tanda panahnya seperti ini. Lalu klik kanan, delete. Nah, maka barisnya akan hilang. Sama, yang lain juga seperti itu ya. Ini kita hilangkan dulu, kita hitung sama dengan average buka kurung. Ini kalau nilainya 3, ada 3 yang double, berarti kita rata-ratakan 3 semua ya. Semuanya kita harus rata-ratakan, masukkan ke dalam tabelnya. Nah, seperti ini ya. Jadi average kita klik nilai pertama, koma, nilai kedua, koma, dan nilai ketiga. Baru tutup kurung, baru enter. Nah, jadi nilainya rata-ratanya adalah 80 ya. Di sini kita ganti 80, baru kita hilangkan. Kita hapus yang 2 ini yang tidak dipakai. Nah, seperti itu. Atau misalnya begini, teman-teman sudah mau kasih aja 80 ya, nggak apa-apa. Berarti ya sisanya tinggal dihapus saja ya. Hapus. Nah, ini juga misalnya kasih 100 saja. Nah, ini yang 80 bisa dihapus. Nah, kalau sudah begini, sekarang kita akan mencari nama-nama yang tidak mengerjakan. Nah, kalian harus, kawan-kawan harus menyiapkan rekap nama ya. Biasanya kalau sudah punya buku nilai, maka tinggal diambil saja dari namanya itu dari buku nilai ya. Di sini saya sudah punya buku nilai. Nah, nama lengkap harus disiapkan ya. Nah, kita copy saja, kan kita kelas 1A tadi ya, kita copy semuanya yang di 1A ini namanya, copy, lalu kita pastekan di sini ya. Kita pastekan, klik kanan, pastenya yang 1, 2, 3. Nah, karena dia rumus jadi kita harus pastenya yang 1, 2, 3 tadi, atau bisa juga klik kanan, paste spesial, pilih value ya. Karena rumus nanti rumusnya tak ikut ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari namanya dengan menggunakan pendobelan nama tadi ya. Nah, apabila dia berwarna putih maka dia tidak mengerjakan. Berarti namanya di sini ini tidak mengerjakan. Ini nama yang apa namanya? Saya ganti ya nama tabelnya menjadi tabel nama yang mengerjakan soal. Nah, ini tabel nama untuk yang mengerjakan soal. Sedangkan yang di sini adalah tabel nama asli. Kita ganti nama lengkap aja boleh, nama lengkap. Nah, jadi di sini tabel ini adalah acuan kita untuk memeriksa tabel di sini ya. Namanya ini, nama di sini kan sudah lengkap nih, satu kelas lengkap. Nah, sedangkan di sini kan belum tahu kita kalau lengkap atau tidaknya. Jadi kita gunakan tabel yang lengkap ini untuk memeriksa tabel yang ini ya. Oke, caranya adalah dengan memblok namanya ya, nama dua tabel kita blok sampai nama yang terakhir ya. Lalu kita gunakan conditional formatting, pilih highlight cell rules ya, kita pilih duplicate name. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna merah ini berarti dia namanya sudah ada, berarti dia mengerjakan ya. Karena di sini tabel nama lengkap dia ada dan di tabel soal dia ada, berarti dia sudah mengerjakan. Nah, tinggal kita cari yang warna putih. Warna putih ini kadang-kadang dia namanya ini ada yang sedikit berbeda ya. Jadi maka dari itu dia kadang tidak terdeteksi.
Tapi kita lihat di sebelahnya di tabel soal dia ada atau tidak. Kalau dia putih di sini tapi di sininya tidak ada, berarti itu tidak mengerjakan soal kita ya. Nah, tetapi kalau seperti ini dia putih di tabel nama lengkap dia putih, sedangkan di tabel soal dia putih, berarti dia mengerjakan. Kita lihat saja itu kita hitung mengerjakan. Nah, contohnya seperti ini nih. Muhammad Arjuna Putra. Ini dia tidak ada di sini, tidak ada di tabel nama soal ya. Di tabel soalnya tidak ada, berarti dia tidak mengerjakan. Nah, terlihat. Maka dari itu kita langsung pisahkan saja. Kalau dia tidak mengerjakan, kita klik di sini. Di namanya ya, di paling pinggir, kolom paling pinggir. Kita klik kanan lalu insert. Nah, nama yang lengkap ini kita akan naikkan. Kita naikkan. Nah, karena dia tidak mengerjakan, maka kita kasih kosong saja tabelnya di sini. Nah, kelihatan satu. Nah, ada dua di sini yang tidak mengerjakan ya. Zahwa ini juga tidak mengerjakan, berarti kita pisahkan juga. Buatkan dia tabel kosong. Nah, tinggal kita tarik. Nah, maka urutan sudah benar. Nah, urutan nama sudah sesuai dengan yang di sini. Nah, berarti yang ini Muhammad Arjuna dan Zahwa ini tidak mengerjakan ya. Nah, nilainya langsung bisa kita copy nih. Nah, nanti dia akan kosong sendiri. Nah, jadi yang tidak mengerjakan langsung terikut ya, terikut dan dia nilainya kosong. Nah, tinggal kita copy deh ke daftar nilai kita. Contohnya di sini ya, daftar nilai. Kita copy misalnya di sini. Paste. Nah, maka langsung terbaca Muhammad Arjuna tidak mengerjakan. Kita lihat lagi di rekapnya. Rekapnya Muhammad Arjuna. Nah, betul ya, sudah terurut. Nah, dengan begitu kita mudah mengetahuinya nama yang belum mengerjakan, dan juga kita sudah tahu juga nama yang sudah mengerjakan. Nah, begitulah cara menghitung rekap nilainya apabila form yang kalian buat namanya dibuat otomatis ya, seperti itu. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.